Greetings, citizen of the world. We are anonymous. People of Indonesia. It has come to our attention, as we have heard that the Hoxbuzzer team has mentioned us on their video and WhatsApp text about Habib Rizieq and Firza scandal. We deny it. The video and WhatsApp text does not belong to us. We may defend, but we cannot take some politics problem in your country. As you know, Anonymous has been watching you. You have seen a fair warning from us. I contain free speech and life right. For the further assault, the Hoxbuzzer, if you still insist on bringing our name in your hostility, then be prepared to face our attack to block your entire online media. We are ready to give peace to those in need, and we are ready to ruin those who want it. We will call all anonymous collectives to hack, hijack, database leak, main takeover all Buzzer Hox websites. Last warning. Do not dare bring in our name in your hostility. We are anonymous. We are legion. United by one. Divided by zero. We do not forgive. We do not forget. It is too late to expect us. Abah, kita melihat seperti apa percakapan dan kemudian gambar-gambar yang beredar. Saya tidak ingin mengomentari kontennya, tapi saya ingin mengetahui betul bagaimana transkrip percakapan dan gambar tersebut bisa dihasilkan oleh seseorang yang menamakan dirinya hacker anonymous. Oke, kalau kita bilang ada seseorang hacker, dalam konteks di sini semua juga masyarakat sudah melihat sendiri. Tayangan itu ada ya di internet ya, banyak ya, di mana tayangan tersebut adalah semacam WhatsApp. Saya belum tentu bilang WhatsApp, bisa jadi semacam ya, tetapi yang pasti ada gambar yang seperti Habib di ujungnya di situ, kemudian di sini ada chatting. Berarti yang di kanan sebutnya ada ceritanya dia, si wanitanya, yang di kiri adalah si prianya. Kalau itu hacker, berarti si hackernya ini pasti dia sudah menyentuh perangkat device-nya, hardware-nya yang wanita. Kalau ceritanya analoginya ini adalah dihack ya. Kenapa? Kalau yang namanya hacking itu dia masuknya ke tengah-tengah dalam antara dua komunikasi. Dia jadi nggak ngeliat gambar sepihak yang ini ada yang pria kemudian wanita nggak ada. Kita kan begitu kan, kalau saya chat sama Mbak Yofi gitu kan, wajah saya nggak kelihat, tapi Mbak Yofi lihat wajah saya gitu kan di dalam gambarnya. Itu berarti kan ada suatu sepihak ya di device-nya. Nah, tinggal sekarang nanti diperiksa saja perangkatnya itu. Apakah perangkatnya pernah disentuh oleh pihak lain selain pemilik ponsel tersebut? Nanti dilacaknya bukan hanya sekedar disentuh oleh orang yang lain, tetapi jadi juga bukan hanya chatnya. Cuma selain chat ini kan sampai informasi ini dikirim dari si A kepada si B, ya itu karena ada perangkat infrastruktur yang mengantarkan. Ya di dunia internet. Nah, dari situ nanti bisa dicek betulkah ada antaran gitu loh. Baik. Ya. Tapi Abah, kalau kita lihat begitu ya, kita kan sudah banyak sekali di dunia maya, misalkan kita search gitu di Google dan lain sebagainya, bisa muncul sebuah percakapan yang tadi semacam WhatsApp, tapi apakah itu merupakan hal yang lazim jika misalkan itu berasal dari WhatsApp? Apakah ada yang aneh-aneh misalkan dari segi ukuran gambarnya, kemudian dari segi ukuran profil si orang tersebut? Apakah ini memang jika dibandingkan dengan percakapan kita di aplikasi WhatsApp, ini merupakan hal yang sesuai? Oke, kalau kita bicara ada yang namanya fake WhatsApp, banyak sekali ya software kayak gini, dan dia selalu menirunya kepada WhatsApp. Kenapa dia bikin peniruan kepada WhatsApp? Karena itu penggunanya banyak, jadi akan populer perangkat ini. Ya, nggak hanya satu merek, banyak, dan saya sayangnya tidak berani menyebut nama perangkatnya ini, karena kalau tidak akan membuat orang jadi semakin iseng. Ya, keisengan ini tampil. Itu dibuat memang mirip, tetapi tidak persis, cuma mirip saja seperti WhatsApp ya. Nah, contoh yang paling dasar lah kalau kita lihat dari chat yang sekarang beredar di internet maupun di YouTube maupun kemudian ada di website lagi kan. Bukan yang dari website yang sudah ditutup oleh Kominfo loh, ada lagi akhirnya mengunggah kan. Di situ ada pembicaraan, setelah pembicaraan terus kemudian ada foto ditayangkan, fotonya jeger, keluarnya besar gitu loh. Saya bilang ini bukan WhatsApp. Kalau WhatsApp itu saat dia lampirkan foto kepada si lawan bicaranya akan melihatnya sebagai kotak kecil. Betul. Ya, si pengirim pun dia hanya melihatnya sebagai kotak kecil gitu loh. Jadi semacam thumbnail, kita bilangnya thumbnail ya kan. Nah, itu bordered gitu, ada batasannya, ada ada potensi rekayasa. Ya, kita tinggal ngelihat sekarang si pengunggah ini dia menganalogikan seolah-olah bahwa tampilan gambar gedenya itu ceritanya
adalah dari runutan komunikasi ini atau hanya sekedar untuk dikomunikasikan kepada masyarakat. Kalau dia menganalogikan semua kata per kata dia jejerkan satu persatu, berarti yang konten foto ini juga seolah-olah kan itu adalah yang diminta gitu kan. Nah, kenapa keluarnya langsung besar? Harusnya pasti akan kotak. Si pengirim pun akan melihatnya kotak. Ingat tadi yang saya bilang bahwa si hackernya kan ceritanya dia masuk kepada perangkat yang wanita itu, kemudian dia tampilkan, dia diambil isinya gitu loh. Maka harusnya tampilnya juga seperti itu. Dia kan kayak semacam print screen kan. Saya ingin tahu sebetulnya apakah mungkin percakapan dari aplikasi WhatsApp ini dienkripsi kemudian di-copy begitu dan disebarluaskan, apakah jika mungkin siapa yang kemudian paling bisa melakukan itu? Oke, kalau dia memantau melakukan penyadapannya di antara percakapan itu, kita perlu ketahui bahwa WhatsApp itu sekarang sudah dienkripsi, ya. Kalau dia bisa menggombongkan enkripsinya kemudian menampilkan, ngapain amat si hacker mesti kasus-kasus yang ecek-ecek seperti ini gitu loh. Dia bisa masuk ke Pentagon, masuk kemana, dia bilang saya mampu membongkar enkripsi lebih luas. Saya kenapa hanya kasus, kalau dibilang fitnah jadi kasus fitnah doang yang dia tampilkan. Kalau dibilang kasus semuanya pornografi, kenapa kasus ke situ bisa ada yang lebih luas dia bisa lakukan, dan bisa di luar negeri sangat kaya dia bisa kalau lakukan itu. Satu. Yang kedua adalah kalau ini dibilangnya rekayasa, tadi sudah dibilang rekayasa. Tetapi kalau ini tidak direkayasa dan kemudian bukan melari dari sisi yang hackingnya di penyadapan, berarti yang dia lakukan adalah perekaman, bukan penyadapan. Perekaman data di situ dari device yang wanita. Tinggal nanti dibuktikan gitu loh. Itu kan pembuktian kan nanti ya ahli IT-nya nanti mungkin ditunjuk saja gitu. Betul, saya pikir akan menjadi pekerjaan rumah bagi aparat kepolisian untuk menjerat menggunakan pasal ITE ya, dengan konten pornografi begitu. Apa yang harus dilakukan oleh aparat untuk pada akhirnya membuktikan kasus ini memang terang benderang ada hubungannya dengan pelanggaran pornografi? Kita ketahui di sini beberapa kasus ya yang semuanya gabung jadi satu. Ya, pertama chattingnya betulan apa tidak, ya benar apa tidak. Yang kedua foto-fotonya, ya di mana dia peroleh, gitulah. Yang ketiga adalah kebenaran foto tersebut apakah direkayasa atau tidak, karena ada konten-konten pornografi di sana, gitu ya. Aslinya kan sebetulnya jadi gini. Soal foto saya jelaskan sedikit. Foto tersebut itu sudah diedit, iya. Sudah diedit karena ada bagian-bagian ya tertutup, bagian intim yang ditutupi, ya. Tetapi apakah itu direkayasa atau bukan? Ya nanti aja kita lihat. Ya tugas kepolisian nanti, dan kemudian yang saksi ahlinya akan menjelaskan kepada kepolisiannya. Ya apakah itu direkayasa apa bukan? Nah berikutnya ada semacam kayak curhatan, ya yang wanita itu lewat audio kan bukan percakapan, curhat. Kalau percakapan itu dua orang ngobrol. Ini dia hanya kayak monolog aja, dia ngomong terus. Padahal logikanya kalau saya lagi mau cerita kepada Anda, mau cerita serius, mau cerita menyedihkan ataupun cerita lucu, ada korespon nggak? Pasti ada dong. Ya respon, oh iya begitu ya, oh gitu, oh kasihan ya atau apa. Ini nggak diam terus bener-bener diam 1000 bahasa gitu loh. Jadi mungkin bisa dijelaskan begitu Abah dari hal-hal yang tadi Anda sebutkan ada 4 begitu ya di sini, materi-materi yang bisa diulas. Ada tidak sih misalkan suara dari Habib Rizik dan lain sebagainya yang beredar di luaran? Ya kalau yang dari sini nggak ada suara dari Habib Rizik, dan di situ ceritanya kan dia curhatnya bukan kepada Habib Rizik kan, dia curhatnya kepada orang lain gitu loh. Dia hanya menyebut-nyebut nama. Nah tinggal sekarang diklarifikasi saja suara tersebut. Apakah benar suara? Iya, itu bisa memang diuji, sering kan kita melakukan pengujian kayak gitu kan. Tapi kan sekarang banyak sekali gitu Bah untuk software-software yang bisa menirukan, misalkan membuat suara seperti suara Abah atau membuat suara seperti suara robot. Seperti iya bisa, tetapi tidak bisa meniru dialek. Dialek tidak pernah ditiru. Kemiripan iya, tetapi gaya bicara itu tidak bisa ditiru. Ya misalnya beda suku aja sudah beda dia dialeknya ya. Kemudian sama-sama orang aja menirunya, misalnya intonasinya sudah sama tetapi gelombangnya suaranya nanti itu berbeda. Nah saya tidak bisa membongkar semua bagaimana caranya, tetapi selalu akan kelihatan nanti sebetulnya yang benar-benar identik seperti apa, yang bukan seperti apa gitu loh. Pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di iNews Petang bersama dengan pakar telematika kita Abimanyu Wahyu Hidayat. Abah, jika tadi kita sudah bahas begitu ya mengenai banyak sekali yang beredar di dunia maya dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi apa sih yang harus dilakukan oleh para user dari pengguna internet begitu yang sering sekali mendapatkan hoax dan lain sebagainya terkait dengan informasi baik itu chat, gambar, bagaimana untuk menyikapinya? Pertama kalau kita ngeliat yang namanya banyak itu juga kita harus bijak ya. Banyak itu by number, tetapi sebetulnya by konten mungkin nggak banyak. Jadi satu konten yang sama dimultiplikasi sedemikian rupa dan kemudian menyerang dunia maya dari berbagai sisi sehingga seolah-olah oh iya ya topiknya ini. Pas nanti diperhatikan ya akhirnya hanya itu aja gitu loh.
Ya kan disebutnya hanya rekaman audio misalnya, kemudian rekaman transkrip, kemudian gambar-gambar gitu loh. Cuma yang menyebarkan di sini ada niat pengen membuat masyarakat tahu, ada niat, ada pesanan pengen membuat ini jadi heboh, ada niat pengen ya ada pesanan lain sebagainya. Segala upaya dia coba dari mulai multiple account yang dimasukkan di situ untuk mengangkat isu ini agar selalu jadi ramai gitu loh. Memang ada pihak-pihak yang sengaja untuk seperti itu ya? Ya pastilah. Kalau kita runut itu akhirnya sebetulnya ini kan tetap ada salah satu aktor lah gitu kan. Ya bukan ada beberapa orang secara bersamaan, ada satu aktor yang niat, kemudian tujuan dia yang kita nggak tahu gitu loh. Bisa jadi dari kelompok yang pria, bisa jadi kelompok dari yang wanita, dan bisa jadi dari lawan, umpamanya lawan politik, karena kita tahu di sini ada keberpihakan salah satu yang pria di sini kepada salah satu figur gubernur kan, misalnya yang lawannya yang nggak suka. Yang ngeri adalah yang ketiga, yang keempat, yaitu pihak pengadu domba. Dia bukan lawan politik, bukan siapa, tetapi dia hanya mau mengangkat isu ini. Biar heboh gitu ya. Gitu loh. Jadi kan si A bilang itu ada dia menuduh pada si B menuduh itu ada si A. Padahal ini aktor pengadu dombanya ya, dia bukan si A, bukan si B. Agar gitu. tidak jauh kemana-mana, kita kembali fokus pada persoalan pidananya saja. Ya. Abah, kita pahami bahwa ancaman hukuman untuk melanggar Undang-Undang 44 tahun 2008 itu adalah pasal pornografi, dan Undang-Undang ITE perlu dibuktikan. Dalam artian beberapa saksi ahli barangkali tepatnya akan dipanggil oleh aparat kepolisian. Ahli-ahli siapa saja yang mumpuni untuk kemudian memverifikasi percakapan tersebut antara hoaks ataupun orisinil. Oke, tapi saya luruskan dulu bahwa yang di telematika itu bukan mengenai pornografi ya, pengunggahan asusilanya saja. Ya, kemudian perekaman datanya itu bukan di ITE, itu di undang-undang pornografi nantinya ya. Nah, kalau di sini berarti kita lihat adalah pakar yang memang bisa memantau untuk membaca dari transkrip, ya, melihat dari transkrip itu, dan kemudian dia mempunyai kemampuan akses, harus wajib mempunyai kemampuan akses untuk lihat sampai ke infrastruktur. Ya. Sampai akses kepada itu kemudian handphone itu, sampai kepada kalau nggak ke handphone, paling tidak dia mempunyai akses kepada infrastruktur komunikasi antara ISP, ya, Internet Service Provider, dari sana untuk melihat yang namanya ada traffic. Traffic tersebut tidak kelihatan, tetapi ketahuan si A kepada ngirim kepada B dan lain sebagainya. Traffic yang berisikan transkripsi percakapan itu untuk diverifikasi kebenarannya, akankah itu hilang semata-mata ketika sewaktu-waktu, maksudnya ketika di chat itu di-delete atau seperti apa? Enggak. Yang namanya di-delete itu kita men-delete, kita hanya menghapus data yang dari gadget kita. Dan kemudian di pihak lawan kan juga kalau dia nggak menghapus kan datanya masih ada buktinya. Masih ada buktinya. Ya kan? Nah, ini masih bisa di-recover kalau dari memorinya, dari si perangkat. Tetapi sampai dari si A itu sampai kepada si B, ini kan ada jaringan infrastruktur yang dikirim kan? Nah, dari situ yang bisa diperiksa. Kemudian tadi gambar. Jika aplikasi WhatsApp-nya kemudian dihapus, kemudian di-delete begitu, kemudian diunggah kembali ke yang baru, apakah data itu masih tetap tersimpan atau seperti apa? Enggak lah, kalau WhatsApp-nya dihapus, apalagi misalnya orang yang melakukan factory reset gitu ya, ke gadgetnya sudah nggak ada. Tetapi kan waktu itu misalnya kalau memang ada komunikasi, tinggal dibuktikan kan di infrastruktur ada nggak komunikasi. Tetapi kalau tidak ada terbukti komunikasi tersebut, berarti ini komunikasinya transkrip ini rekayasa. Gitu kan, nggak ada pengantar kan. Kemudian foto mesti nanti diverifikasi keasliannya. Kemudian yang memeriksa audio. Ya, dari audio itu bisa kelihatan apakah suara, kenapa si wanita cuma ngomong sendiri, apakah ada suara sautan rekan bicaranya yang kemudian dipotong. Karena kalau mulai ketahuan ada komunikasi dengan yang lainnya, kan nggak hanya cukup yang wanita, mulai bisa kelihatan sekarang siapa lawan bicaranya. Ya kan, yang menerima konteks bisa ini. Bisa siapa saja begitu ya? Bisa siapapun ya kan. Nah, kemudian berarti kan pengunggahnya ini bukan reaksi wanita, tapi pihak yang memang tembus kepada pihak lawan bicaranya. Gitu kan? Nah, kemudian ya setelah itu ya coba dihubungkan. Setelah ketahuan pelaku-pelakunya dari sini, tetap punya address kan, IP addressnya. Nanti dicoba dilacak IP address ini, dikembangkan terus. Ada nggak komunikasi ini? Akhirnya adalah kepada satu kelompok atau satu figur yang merencanakan dan sebagainya. Itu pengembangannya. Tetapi tinggal terserah sekarang kan kepolisian kepentingannya mau ke arah yang mana kan? Dia akan memanggil ya ahli-ahlinya di bidang yang kompeten di bidang-bidang tadi yang saya bilang. Dengan kata lain, memang masih banyak sekali begitu ya hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kebenaran dari kasus ini juga. Nggak banyak sekali sih, tinggal 4 doang, tinggal manggil 4 ahli aja yang bidangnya tadi spesifik di situ, yang mereka bekerja sendiri-sendiri paralel, gitulah, kemudian bisa kebongkar. Baik, kita lihat saja nanti bagaimana hasil dari pihak kepolisian, apakah bisa dengan segera begitu mengungkap dari kasus ini. Kita akan tunggu jawabannya nanti dari pihak kepolisian. Terima kasih Abah sudah berbincang. Sama-sama.